Selamat pagi dan shalom Ibu Bapak terkasih, kiranya semua dalam kondisi baik dan sehat. Pagi ini kita berjumpa dalam Saat Teduh Bersama edisi Jumat 11 Juni 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan 1 Samuel 13 ayat 15 sampai 22. Mari bersama kita berdoa. Sungguh kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, mengagungkan kuasa dan kasih-Mu di pagi ini. Tuhan mengantar kami sampai pada pagi ini. Kami bersyukur Allah begitu baik dan setia memelihara kami. Pagi ini kami menyiapkan diri kami mendengarkan sabda Tuhan, membaca dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, membantu kami membuka pikiran-pikiran kami. Kami mengerti apa maksud dan kehendak Allah lewat firman Allah pada pagi hari ini, dan kami mampu melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 15 sampai 22. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan dan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Amin, firman Tuhan. Untung masih ada Tuhan, tema kita pagi ini. Saudara yang terkasih, sepintas kita memperhatikan dari ungkapan yang sering kita dengarkan ketika pada umumnya orang Indonesia dari suku manapun tidak mengenali yang namanya rugi, untung terus. Ketika bekerja dengan menggunakan barang tajam lalu jarinya terpotong, ia akan berkata, untung cuma jari telunjuknya yang putus. Ketika jatuh dari motor, ia berkata, untung cuma kaki kanannya yang patah. Ketika ia dirampok hartanya habis, ia akan berkata, untung saya masih bisa melarikan diri. Ketika Samuel berangkat dan pergi dari Gilgal ke Gebah Benyamin bersama Saul dan Yonatan, serta orang-orang Israel yang jumlahnya kira-kira 600 orang banyaknya, mereka berada pada posisi terjepit karena orang-orang Filistin telah mengatur barisan dari 3 arah untuk menyerang mereka. Tidak ada pandai besi di antara orang Israel untuk menempah pedang atau tombak. Kalaupun mereka mau mengasah bajak, beliung, atau aritnya, mereka harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Semua keadaan ada dalam kendali orang-orang Filistin. Mereka menghadapi musuh, tapi tidak ada satupun senjata pada mereka kecuali pada Saul dan Yonatan. Saudara yang terkasih, untung masih ada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan kepada Israel tanpa pedang, supaya mereka menyadari bahwa kekuatan mereka adalah dari Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi sulit, seperti menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri dengan mengadu nasib tanpa bantuan orang lain, menata masa depan di bangku pendidikan seorang diri. Untung masih ada Tuhan. Sekalipun hidup tertekan oleh dosa, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh menguatkan kami bersama. Selalu meyakini bahwa Tuhan selalu ada dan masih ada dalam kehidupan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami sering menemui dan menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi kerasnya kehidupan ini seorang diri, mengadu nasib tanpa pertolongan orang lain. Tapi selalu kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih, Tuhan itu baik dan setia menolong kami. Kami berdoa hidup kami hari ini dan keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan. Berkati perjuangan kami hari ini dalam bekerja, melaksanakan pelayanan, aktivitas dan tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan dan kuasa-kuasa kegelapan. Berkati seluruh keluarga kami hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang dalam mencari pekerjaan, berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam pertumbuhan, berjuang dalam melawan sakit penyakit yang merasakan ada gangguan-gangguan sakit penyakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, hiburkanlah ya Bapa, yang bergumul menghadapi begitu beratnya kehidupan ini. Kuatkan dan topang mereka. Orang tua kami di masa tua, selalu Tuhan berkati mereka, selalu bersuka cita di hari-hari tua. Menikmati hari ulang tahun sukacita saudara-saudara kami, keberhasilan dalam berbagai bentuk. Tuhan, Engkau sempurnakan kesyukuran mereka. Berkati semua garda terdepan hari ini, para dokter, para medis, satuan tugas BNPB, TNI, Polri. Mereka berjuang untuk mengamankan bangsa dan negara ini, berjuang untuk menangani wabah COVID-19. Berkati mereka semua tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan apa yang diperjuangkan kiranya boleh berhasil. Kami semua juga berjuang untuk melawan COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Bila Tuhan menjaga dan melindungi kami, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Ini syukur dan doa kami bersama. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.